Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, terutama para peserta pendidikan PPG Prajabatan, baik yang sudah lolos maupun yang belum lolos, masih harus menempuh perjuangan wawancara di gelombang kedua misalnya. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan banyak sekali, sudah saya kumpulkan. Ada paling tidak 34 pertanyaan yang muncul di kolom komen pada episode-episode sebelumnya yang terkait dengan apa saja yang harus disiapkan, apa saja harus dilakukan untuk menempuh pendidikan PPG Prajabatan. Nah, oleh karena itu, kali ini saya akan menjawab beberapa. Nanti dijawab lain kali kalau ada kesempatan. Dan tentu saja kalau saudara-saudara mendukung channel ini, maka channel ini akan tetap bisa eksis. Dan ayo eksis bersama dengan cara klik subscribe supaya channel ini selalu bisa mendatangi para peserta pendidikan PPG Prajabatan. Banyak pertanyaan memang. Walaupun ada pertanyaan yang diulang-ulang. Kalau pertanyaan yang diulang tentu saja tidak akan saya jawab. Itu bisa dicek, bisa dicari pada episode-episode sebelumnya. Kita mulai ya. Jadi pertanyaan yang pertama, ini status setelah ditempatkan 2 tahun untuk mengajar setelah lulus PPG Prajabatan. Apakah ini sebagai guru honorer atau guru sudah menjadi P3K atau PNS? Ini pertanyaan yang menarik. Jadi setelah kalian lulus, tentu saja bukan guru honorer, ditempatkan di suatu daerah yang kekurangan guru akibat guru banyak yang pensiun, ataukah memang sekolah itu tidak mencukupi gurunya. Ini masih banyak di daerah-daerah. Tentu saja bukan guru honorer, karena guru honorer sudah akan diakhiri. Sudah tidak ada lagi guru honorer. Karena guru honorer ini adalah menjadi beban bagi Pemda maupun bagi pemerintah pusat, karena biasanya guru honorer direkrut bukan atas dasar digaji oleh APBD atau APBN yang kira-kira 3 tahun terakhir. Diangkat oleh kepala sekolah dan itu dibayar pakai dana BOS biasanya. Nah, itu setelah banyak menimbulkan persoalan, banyak yang menuntut menjadi pegawai negeri. Padahal itu tidak sesuai dengan skenario pemerintah. Oleh karenanya, ketika saudara sudah selesai PPG Prajabatan, tentu saja saudara ditempatkan selama 2 tahun di daerah yang kekurangan guru, tentu saja ini sesuai dengan domisili. Sesuai itu bukan berarti Anda berdomisili di situ selalu mendapatkan di kabupaten itu atau di kecamatan itu atau di desa itu. Tentu yang paling baik adalah yang terdekat dari domisili itu. Karena PPG Prajabatan ini semangatnya akan dialokasikan berbasis kewilayahan. Artinya wilayah yang kekurangan guru. Oleh karena itu ketika saudara mendaftar, ditanya di mana domisili Anda. Supaya penempatannya, pertama penempatannya supaya sesuai dengan domisili. Yang ketiga, pendidikannya juga sesuai dengan domisili. Sesuai itu berarti yang the most efficient untuk melakukan pendidikan itu. LPTK-nya relatif dekat atau bahkan dekat atau mungkin sekabupaten dan sebagainya. Inilah inilah apa keadaannya.
Jadi kalau saudara berharap bahwa setelah ditempatkan 2 tahun, apakah langsung P3 atau langsung P3K atau langsung PNS? Ini menurut undang-undang saya kira nggak mungkin. Karena untuk menjadi PNS, menjadi P3 itu harus melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Tidak otomatis dia akan seperti itu, kecuali memang dalam keadaan yang sangat emergency. Undang-undang itu mungkin bisa dicari jalan keluarnya dengan mengadakan peraturan pemerintah misalnya saja. Saya rasa jalan itu masih jauh untuk ke situ, ya. Jadi jawabnya adalah tidak otomatis ketika saudara mengalami atau lulus dengan memegang, menggondol sertifikat, menggondol seperti kucing saja. Maaf ya, menggondol itu artinya ini gaya bahasa saja. Dengan Anda memiliki sertifikat pendidik misalnya saja, tidak otomatis menjadi P3K dan juga PNS guru. Memang, lalu ada pertanyaan, apa gunanya mendapatkan sertifikat pendidik dari pendidikan PPK Prajabatan? Ya, semangatnya kan pemerintah ingin memperbaiki kualitas pendidikan. Diawali dari rekrutmen guru yang profesional. Guru yang profesional itu yang seperti apa? Tentu guru yang profesional adalah guru yang mengalami pendidikan profesi. Dalam hal ini adalah PPG yang dilakukan oleh LPTK itu. Ya mirip kedokteran, mirip tenaga profesi lain. Seperti misalkan apoteker. Di kedokteran itu juga ada sarjana kedokteran. Tapi dia nggak bisa nyuntik orang, nggak bisa mengobati sebelum dia menempuh pendidikan profesi. Guru juga seperti itu. Dididik di LPTK S1. Ketika S1. Sehingga ketika S1, begitu ada undang-undang guru dan dosen, ada keharusan bahwa guru itu adalah sebuah profesi, maka pendidikan guru di S1 LPTK itu kan tidak boleh lagi mengajar sebagai praktek pembelajaran itu. Karena semua orang yang mengajar itu harus melalui pendidikan profesi. Sehingga PPL lalu di praktek pengenalan lapangan jadinya di S1 itu. Melihat, mengobservasi kelas, melihat bagaimana praktek pembelajaran, melihat saja. Bagaimana melihat tata kelola pendidikan dan sebagainya. Itulah yang terkait dengan apakah P3 atau ASN setelah kalian semua mengakhiri pendidikan PPG, prajabatan. Nah, kemudian ya ada pertanyaan ya. Tapi di webinar dikatakan, Anda yang ikut webinar, lulusan akan diangkat jadi guru. Apakah ini langsung P3 atau PNS? Terkait hal ini sama jawabannya. Ya, tidak akan langsung untuk menjadi ASN ataupun P3. Nah, ada juga yang bertanya, gimana ini kepastiannya? Tentu saja saudara juga sudah memiliki kepastian. Diangkat menjadi guru selama 2 tahun. Dan ada yang bertanya, setelah 2 tahun itu apakah tidak digaji? Sepanjang saudara mengajar sebagai guru tentu digaji. Setelah 2 tahun bisa saja saudara di situ. Atau sesuai dengan plotting yang dilakukan oleh pemerintah untuk ditempatkan di daerah yang memang kekurangan guru. Apakah di situ sudah cukup gurunya?
Kalau di situ masih kurang, ada kemungkinan besar saudara nggak dipindah kemana-mana. Apakah selalu ada di situ? Ya tentu saja. Saudara kan punya hak untuk pindah, untuk keluar, dan sebagainya. Karena sebagaimana juga PNS yang lain kan juga punya hak untuk keluar. Punya hak untuk mengajukan perpindahan. Tetapi kalau perpindahan itu kan syaratnya itu tidak gampang. Akibat dari otonomi daerah di mana gaji seorang P3K PNS itu melekat pada APBD di mana Anda berada, saya kira. Ada lagi pertanyaan saya lihat nih, apakah mungkin untuk guru SD bisa ditempatkan di dekat rumah? Pastinya tahun 2023 banyak guru pensiun. Ini juga pertanyaan yang sangat-sangat terkait dengan kebutuhan untuk dekat dengan domisili kan pada prinsipnya. Tentu saja kekurangan dan tidak itu ada data yang di yang ada data di Dapodik ya, kurang atau tidak gurunya di sekolah itu tidak atas dasar angan-angan kita. Tapi kalau guru SD ya memang jelas mudah dilihat kekurangannya. Karena kelas 1 sampai 6 kalau gurunya hanya 3 jelas kurang. Paling tidak kan harus 6 tentu saja karena guru kelas. Nah, oleh karenanya saudara tidak menutup kemungkinan bisa. Tapi masalahnya apakah SD yang kalian inginkan untuk bekerja di situ bukan gara-gara karena kalian sudah mengajar di situ 1 tahun atau 2 tahun bahkan 5 tahun, mudah-mudahan masuk ke dalam data peta guru di kementerian. Kalau itu terjadi, tentu saja match dengan pendaftaran kalian ketika PPG, ketika mendaftarkan calon mahasiswa PPG, di mana domisilinya sesuai dengan informasi yang kalian input di sistem itu, peluangnya ada. Saudara mengajar di SD desa saudara sesuai dengan domisili saudara sepanjang data itu terekam di sistem Dapodiknya kementerian, saya kira. Begitulah saya kira saudara-saudara, yang sekali lagi dukung channel ini dengan klik subscribe supaya tetap eksis dan bisa menjadi channel alternatif, channel untuk mencari informasi bagi orang-orang yang perlu informasi. Karena itu untuk pertama kali menjawab pertanyaan tanpa dokteromi, karena ini kan common sense saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan saya jawab mungkin minggu depan. Kalau misalkan saja channel ini sudah memiliki waktu dan atau kita lihat bagaimana urgensi channel ini di mata kalian para peserta PPG Prajabatan. Kalau di mata kalian channel ini penting, tentu saja indikatornya saya hanya melihat yang subscribe. Karena dari 11.000 yang viewernya di channel ini, hanya 5% yang subscribe dari para peserta PPG Prajabatan. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat. Dan tentu saja selalu berdoa, mudah-mudahan pendidikannya selama PPG Prajabatan berjalan lancar, keluarga juga lancar untuk mengurus anak-anak kalian yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki putra-putri tercinta di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.